Baik, terima kasih pimpinan, para wakil ketua, anggota, kepala dinas dengan seluruh jajarannya. Selamat pagi. Baik, saya coba mulai dengan evaluasi dulu sebelum masuk ke KUA PPAS. Yang pertama tentu teman-teman sudah tanya tadi, kenapa terlambat itu pembayaran honor. Sedih, sakit. Kami turun, orang maki-maki kami. Mudah-mudahan Pak Lus ini bisa dorong di bagian keuangan, pegawai yang atur itu, bank yang mengatur regulasi, rombak cara lama. Supaya kami jangan mengutuk orang. Karena kami seakan-akan nanti jadi pastor lagi. Mengutuk orang gara-gara hal ini. Ulang tahun terus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta penjelasan DAK yang sudah dianggarkan tapi akhirnya dibatalkan pada sekolah-sekolah tertentu. Apa alasannya? Lalu uang itu mau dibawa kemana? Jangan sampai pindah ke tempat lain, atau simpan jadi silpa, atau store kembali kemana. Itu mohon penjelasan. Dan saya temukan ada beberapa laporan yang masuk ke kami. Itu soal DAK. Kemudian ketiga, di sekolah-sekolah yang jauh dari pantauan dinas ini banyak bermasalah, terutama kepala sekolah. Sepertinya kepala sekolah ini masih bawa rejim lama, sehingga dia merasa raja kecil di sekolahnya. Di Manggarai saya harus beri contoh supaya nanti jangan sampai saya mengarang-arang atau jangan sampai saya mengada-ada. Hampir sebagian di Manggarai itu berkelahi antara kepala sekolah dengan guru-gurunya. Itu rebut dana bos, rebut dana komite, rebut lain-lain. Dan kepala sekolah menganggap dia bupati kecil di situ. Kau boleh baki saya di sini, dia omong ke guru-guru, tapi saya ada penguasa di atas yang mengamankan saya. Terutama SK yang diberikan oleh gubernur. Contoh begini, mengapa berkelahi? Kali lalu tes online yang nilainya bagus, tapi yang diangkat yang nilainya di bawah. Ada apa ini? Ini tolong Pak Kadis baru telusuri. Betul tidak yang saya omong ini? Kalau nanti Pak Kadis bilang tidak betul, saya akan bawa data. Siapa yang bermain di balik ini semua? Kalau ini dibiarkan, kami kasih 2 triliun ini tidak ada gunanya. Karena di bawah rebut, berkelahi, dan dia jadi bupati kecil di sekolahnya. Salah satu contoh, terpaksa saya kembali ke dapil. Di SMK WRI itu berkelahinya sampai sekarang. Tidak ada penyelesaian apa-apa. Katanya dari dinas sudah turun tim pemeriksa, tim investigasi dan lain sebagainya. Waktunya ini cukup lama, tapi kok tidak ada tindakan. Kami menyusul ke sana, pimpinan DPR dan Pak Ibu Yeni sedih. Guru-guru itu menangis, orang tua murid itu menangis, siswa itu menangis. Padahal sekolah ini sudah besar dengan berdarah-darah oleh guru-guru. Tetapi karena diktatornya kepala sekolah, semuanya kacau, rusak. Itu baru satu contoh, WRI. Masih banyak sekolah-sekolah di Manggarai yang kasusnya sama. Oleh karena itu kami minta dalam waktu sesingkat-singkatnya memberi laporan ke kami. Karena lembaga ini tidak untuk mengadili si A, si B. Tapi minimal kebijakan yang diambil oleh instansi teknis baik adanya, tepat. Minimal pemahaman kami begini. Kalau di situ tikusnya makan beras 1 karung, tikusnya kasih hilanglah. Jangan karung berasnya dibuang kemana-mana. Kasihan nanti guru, kasihan murid, kasihan orang tua. Jadi satu kasus ini tolong segera memberikan klarifikasi khusus ke Komisi 5. Sebab kalau tidak nanti ini persoalannya panjang. Siapa yang membackingi sehingga ini menjadi soal. Dan masih banyak sekolah lain yang kasusnya sama.
Itu gara-gara uang bos, uang komite, pengangkatan kepala sekolah tidak sesuai dengan mekanisme. Mengangkat kepala sekolah karena rejim lama. Jadi kalau bisa gubernur sekarang ini lakukan tindakan. Karena ada yang bapak-bapak, ini saya naik karena sekda, ini saya naik karena gubernur, ini repot kalau laporannya seperti ini. Pengakuan di depan Komisi 5 yang unsur pimpinan ada. Saya, Pak Alo, Ibu Yeni. Repot ini. Kalau kepala sekolah sampai mengklaim diri dia diangkat hanya karena